Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dahsyat. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Ayo saudara dikasih dalam Tuhan, teman-teman yang ada di Instagram, teman-teman yang di TikTok, yang ada di Facebook dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Yes. Terlalu banyak, terlalu dahsyat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Masakan kita mau bersungut-sungut, masakan kita masih mau mengeluh, masakan kita tidak mau hidup bersyukur. Saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur kalau suami saya selingkuh? Sebagian lagi berkata, bagaimana pendeta saya bisa bersyukur kalau usaha saya, dagang saya sampai hari ini masih sepi? Sebagian lagi berkata, bagaimana saya bisa bersyukur kalau sampai hari ini saya belum sembuh? Izinkan saya menyampaikan pesan sukacita pagi hari ini. Kita bersyukur bukan karena keadaan baik, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Sama-sama bilang sama saya bersyukur karena saya punya Tuhan yang baik. Sekalipun keadaan yang saya lihat hari ini belum kunjung baik. Haleluya. Belum kunjung baik bukan berarti tidak baik. Karena terkadang Tuhan pakai keadaan-keadaan yang tidak baik untuk membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya tetap terus cari Tuhan, tetap terus dekat dengan Tuhan, tetap terus berharap kepada Tuhan. Karena janji Tuhan Yesus jelas, orang yang datang kepadaku tidak akan pernah aku buang. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita sudah ada dalam Imamat pasalnya yang ke-14. Haleluya. Ya. Imamat pasal 14, yes, kita bersyukur bukan karena keadaan baik, kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Imamat pasal 14, kemarin kita sudah belajar Imamat 13, masih sama tentang kusta, saudara dikasih dalam Tuhan, ya kan? Hukum tentang orang kusta seperti apa, dan banyak hal yang kita dapati ketika kita menggali firman Tuhan tentunya. Karena itu bagi Bapak Ibu yang kemarin-kemarin tidak sempat bergabung dalam doa pagi online ini, renungannya, sharing firmannya, saya sudah bagikan di YouTube channel saya. Bapak Ibu bisa mampir di sana, Bapak Ibu bisa belajar kembali sehingga ada dapati sesuatu rema yang membuat kita kuat, membuat kita teguh dan membuat kita berharap kepada Kristus ya. Dan di pasal 14 dalam kitab Imamat ini masih tentang bahasan kusta ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, kita akan belajar apa yang kita dapati kembali di pasal 14 ini. Dalam Imamat 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam dan imam harus pergi keluar perkemahan, dan kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi dan hisop." Ayat 5, imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambil bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu. Dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu harus dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya. Perhatikan ayat 8 ini saudara ya. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar perkemahannya, di luar kemah sendiri 7 hari lamanya. Ayat terakhir, ayat 9. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulu yang harus dicukur. Pakaiannya dicuci, tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
di pasal 14 ayat pertama sampai 9 ini ada langkah, step-step, langkah-langkah di mana orang akan ditahirkan dari penyakit. Ya, coba kita lihat sama-sama ya. Bahwa kusta telah sembuh, maka imam mengadakan upacara pentahiran. Jadi diselidiki dulu, dilihat dulu, ya, dilihat dulu apakah kusta ini sudah sembuh. Kalau dilihat imam bahwa kusta ini sudah sembuh, maka diadakan upacara pentahiran. Ambil 2 buru, 1 disembeli, 1 dibiarkan hidup, celupkan ke darah, cipratkan 7 kali, lepas ke padang. Itu upacaranya. Setelah upacara itu dilakukan, maka ada bagian si orang yang akan ditahirkan dari kusta ini, yaitu membersihkan pakaiannya. Kemarin kita sudah belajar tentang pakaian yang terkena kusta, ya. Dan dia harus mencukur semua bulu yang ada di tubuhnya. Dan setelah itu dia harus membersihkan tubuhnya, maka dia menjadi tahir. Nah, ini yang saya mau bagikan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Ketika Tuhan menyucikan setiap kita, ketika Tuhan Yesus dengan darahnya menguduskan setiap kita, maka kita menjadi kudus, kita menjadi tahir, kita menjadi anak-anak yang tinggal dalam terang, bukan lagi dalam kegelapan. Tapi apakah selesai sampai di situ? No. Ada yang namanya bagian kita. Sama-sama ketik di kolom komentar, bagian saya harus saya kerjakan. Ada yang menjadi bagian saudara dan saya sebagai orang percaya. Istilahnya kalau di zaman itu, maka bagian orang kusta yang akan ditahirkan ini, dia harus membersihkan seluruh tubuhnya. Baik pakaiannya, semua bulu yang ada dalam tubuhnya, dan semua badannya, itu harus dibersihkan. Dan itu bagian dia, bukan bagian imam. Imam sudah mengadakan upacara bagi dia, imam sudah mengecek keberadaan penyakit dia, dan bagian dia adalah membersihkan tubuhnya, membersihkan hidupnya. Apa yang menjadi bagian kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita diselamatkan, kita disucikan, kita dikuduskan. Lalu ada tahapan apa yang menjadi bagian kita. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Itu bagian saudara dan saya. Sama seperti seringkali saya berikan analogi seperti ini. Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang diberkati. Sama-sama katakan, rumah tanggaku diberkati. Amin. Kapan rumah tangga kita diberkati? Ketika suami dan istri datang di hadapan Tuhan, diberkati oleh seorang hamba Tuhan dan lepaskan berkat. Tuhan mewakili, ya kan? Hamba Tuhan mewakili Tuhan di gereja untuk memberkati rumah tangga Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba dalam rumah tangga itu ada percekcokan. Lalu tiba-tiba rumah tangga itu ada keributan. Yang dituntut sekarang adalah apa yang menjadi bagian kita. Tuhan sudah memberkati rumah tangga kita, tapi bagian kita sebagai suami maupun sebagai istri adalah menjaga, melakukan apa yang menjadi bagian mereka masing-masing. Yakni menciptakan suasana damai di tengah-tengah rumah tangga tentunya. Nah, itu bagian kita. Itu sebabnya perjuangkan rumah tangga yang berbahagia. Perjuangkan rumah tangga yang dipenuhi dengan damai. Caranya bagaimana? Masing-masing baik suami maupun istri harus memangkas egonya. Tidak lagi bisa hidup sesuai dengan egonya suami, egonya istri. No, nggak bisa. Kalau dengan demikian betul Tuhan berkati, tapi engkau mendatangkan keributan buat rumah tanggamu sendiri. Ini salah satu contoh saudara ya. Jadi dari Tuhan sudah memberkati, dari Tuhan sudah memulihkan, dari Tuhan sudah mentahirkan. Sekarang bagian kita kerjakan. Ingat ya, selalu ada bagian Tuhan dan ada bagian kita sebagai manusia. Ada yang menjadi bagian Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Apa itu? Yaitu sesuatu yang tidak bisa manusia buat. Yakni mujizat, mendatangkan berkat, mengubah hati orang. Itu kerjaannya Tuhan. Apa yang tidak bisa manusia buat, itu Tuhan akan buat. Tetapi apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita kerjakan, itu kita mesti kerjakan. Kita nggak bisa berdoa, Tuhan berikan kami berkat hari ini, tapi kita malas makan tidur main handphone, makan tidur main handphone. Apa yang bisa kita dapat? Kira-kira seperti itu. Sama ketika Tuhan mentahirkan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka setelah itu tidaklah selesai. Kita harus terus berproses setiap hari. Ya, ada bagian kita yang harus kita kerjakan.
Ketika kita berproses setiap hari itu, kita didewasakan, saudara. Kita berproses dengan suami, kita berproses dengan istri, kita berproses dengan anak-anak, mertua, menantu. Kita saling digesek. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sehingga ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita juga serta-merta saat itu didewasakan. Melalui keadaan, melalui situasi, melalui setiap peristiwa yang terjadi. Ya, jangan pernah lupa ada bagian kita. Sama-sama bilang sama saya, ada bagian saya. Engkau seorang istri, ada bagianmu sebagai seorang istri. Lakukan itu. Tunduk terhadap suami, menjadi penolong bagi suami, pendoa bagi suami, bagi anak-anak. Engkau sebagai suami juga ada yang menjadi bagianmu, mencari nafkah, mencukupkan segala keperluan kebutuhan, dan menjadi seorang imam yang berkenan kepada Tuhan. Itu bagian kita. Tapi terlepas dari semua itu, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan. Jadi ketika kita belajar dari ayat 1 sampai 9 ini tentang proses bagaimana ketika seorang kusta akan ditahirkan, saudaraku, maka imam mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Ya, imam mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Imam mengecek keberadaan penyakit tersebut. Kalau dilihat sudah sembuh, maka imam mengadakan upacara. Itu masih bagian imam. Tapi dimasuk dalam ayat 8, di ayat 9, dia mengerjakan apa yang menjadi bagian dia sendiri, yakni orang kusta itu tersendiri. Orang kusta yang mau ditahirkan, maka dia harus kerjakan apa yang menjadi bagian dia. Dia harus mencukur semua rambutnya, dia harus membersihkan pakaiannya, dia harus mandi, dia harus membersihkan tubuhnya. Itu bagian dia. Ya. Nah, jadi pertanyaan seperti ini, dalam kita mengiring Tuhan, Tuhan sudah selamatkan kita. Ingat, kita belum langsung mati, saudara. Tapi ada yang kita harus lakukan. Ada yang harus kita perjuangkan. Gak serta-merta kita sudah diselamatkan terus kita asik-asik ngongkong-ngongkong langsung berbuat dosa lagi suka-suka kita. Gak bisa. Kita lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita setelah kita diselamatkan. Karena ingat, jangan pernah lupa, iblis tetap masih cari jiwa sampai hari ini, ya. Sekalipun kita sudah diselamatkan, sekalipun kita sudah dekat dengan Tuhan Yesus, kita rajin beribadah kepada Tuhan, kita punya persekutuan, bukan berarti kita nggak diserang, bukan berarti nggak ada serangan dalam kehidupan kita. Ada setiap hari dalam rumah tangga kita, dalam keseharian kita itu ada terus serangan-serangan. Tapi kita percaya bagian kita kerjakan dan Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk tetap terus bertahan. Nah, jadi pertanyaan di sini adalah apa bagian kita? Ketika kita sudah diselamatkan, kita menerima penyucian dari Tuhan melalui darah yang tertumpah di atas kayu salib, maka setelah itu kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita? Yang pertama, ini harus kita lakukan dalam kita mengiring Tuhan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ketik di kolom komentar, saya harus jaga hati saya. Saudara, ini penting. Kenapa penting? Karena begini. Ketika Tuhan menjamah seseorang, ketika Tuhan menyelamatkan seseorang, maka yang diubah pertama kali adalah hatinya. Makanya di dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19, Yehezkiel pasal 11 ayat 19, Tuhan bilang begini, saudara, sama Yehezkiel, ya. Aku akan memberikan mereka, pada saat itu bangsa Israel, aku akan memberikan mereka, bangsa Israel ini, hati yang lain, roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Apa yang diubah? Yang pertama kali manusia datang kepada Tuhan, maka yang pertama kali diubah oleh Tuhan adalah hatinya. Why? Kenapa? Karena hati pusat kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Itu sebabnya Tuhan mau betul kita jaga hati kita. Nah, ini bagian kita, saudara. Ini bagian kita untuk melindungi hati kita, tidak membiarkan hati kita terkontaminasi dengan keadaan yang terjadi di luar. Perhatikan baik-baik keadaan di luar, keadaan yang terjadi di hadapan kita, rencana-rencana orang, perbuatan-perbuatan orang, apapun yang ada di luar kita tidak bisa mempengaruhi hati kita. Kitalah yang memutuskan apa yang akan kita taruh di hati kita. Ini penting. Itu sebabnya saya bilang ini bagian kita.
Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kalau kita nggak jaga hati, iblis serang hidup kita. Iblis serang hidup kita. Karena hati itu ketika kotor, ya, ketika hati orang kotor, hatinya dipenuhi dengan iri, hatinya dipenuhi dengan dendam, hatinya dipenuhi dengan luka, kecewa. Itu di hati semua, saudara. Itu di hati semua. Kenapa? Karena itu pusatnya. Pusat kehidupan seseorang itu ada di hatinya. Itu sebabnya penting sekali untuk kita jaga betul hati kita. Jangan sampai terkontaminasi. Jangan sampai terkena radikal bebas. Iya kan? Mengerikan karena sampai hati kita jauh dari Tuhan. Lu boleh beribadah, lu boleh melakukan segala sesuatu dekat dengan Tuhan, tapi kalau lu tidak jaga hatimu, maka iblis akan gampang serang hatimu. Dan orang kalau udah keserang hatinya, saudaraku, hatinya pahit, hatinya luka, hatinya kecewa, hatinya penuh dendam, maka langkahnya, tindakannya, perbuatannya itu akan terpancar. Makanya Yesus tegur orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bukan apa yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang keluar. Itulah yang menajiskan seseorang. Hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jaga hati kita. Jaga betul hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, orang bisa mengkhianatimu, Bu. Orang bisa menyakitimu, Pak. Orang-orang muda, pasanganmu bisa mengecewakanmu. Tapi keputusanmu yang akan taruh apa di hatimu saat itu. Kalau engkau tetap menaruh sesuatu di hatimu, Tuhan, berikan aku hati yang dipenuhi dengan damai. Karena itu yang Tuhan Yesus berikan. Aku akan berikan kepadamu damai sejahtera. Damai sejahteraku, kata Tuhan Yesus, kutinggalkan kepadamu. Orang yang memiliki Yesus harusnya hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Nggak peduli orang mau buat apa dalam hidup kita. Nggak peduli orang mau cibir kita seperti apa. Nggak peduli orang mau angkat-angkat masa lalu kita seperti apa. Selama kita tahu hidup saya sudah dibenarkan, selama kita tahu hidup saya dibela oleh Tuhan, selama kita tahu Tuhan sudah sediakan damai sejahteranya bagi saya, maka saya akan tersenyum dan berkata, saya mengampunimu. Jaga hati. Langkah pertama, setelah kita sudah menerima Yesus, diselamatkan, maka tetap terus jaga hatimu, jaga hatimu. Waspada selalu, hatimu waspada. Yang kedua, apa bagian kita ketika kita sudah diselamatkan? Yang selalu harus kita lakukan. Yang pertama, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Yang kedua, jaga pikiran kita agar selalu ditaklukkan di bawah kuasa Kristus. Hati-hati, pikiran yang liar akan membuat engkau penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ya. Makanya ada istilah overthinking, saudara. Berpikir berlebihan. Kenapa berpikir berlebihan? Karena pikirannya terlalu jauh. Berpikir penuh dengan ketakutan, berpikir penuh dengan kekhawatiran. Akhirnya tidur pun susah. Susah untuk tidur. Kenapa susah untuk tidur? Karena mata tutup, pikiran ini ngalor ngidul, pikiran ini kemana-mana gitu. Aduh nanti gimana ya? Aduh nanti gimana? Aduh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, belajar untuk jaga pikiran kita agar selalu ditaklukkan di bawah kuasa Kristus. Ya. Nah, coba lihat dalam Matius 16 ayat 23. Matius pasal 16 ayat 23 bilang begini. Tuhan Yesus tegur saudara, Petrus. Bukan orang lain, murid dekatnya Yesus ditegur. Yesus bilang begini. Maka Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Bayangkan, Petrus dibilang iblis. Tapi saya percaya Yesus tidak menegur hari itu, tidak berbicara dengan Petrus, tapi bicara pada kedagingannya Petrus, bicara pada pikiran Petrus. Kenapa Yesus bilang begitu? Lihat selanjutnya. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Lihat,
Betapa pikiran kita harus dijaga. Karena pikiran ini yang akan nantinya menentukan jalan hidup kita. Apakah kita dipakai iblis atau kita dipakai Tuhan. Nah, Yesus tegur Petrus. Karena Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, jaga pikiran kita. Ya, ingat, pikiran adalah pusat peperangan kita. Setiap hari kita memikirkan pikiran-pikiran yang bisa saja pikiran-pikiran ketakutan, pikiran-pikiran kekhawatiran, pikiran-pikiran yang penuh dengan kecurigaan itu datang menghampiri hidup kita. Bisa. Tapi kita yang mau memutuskan apakah kita mau taruh memori yang negatif di pikiran kita atau kita mau menaruh memori yang positif di pikiran kita. Kita yang memutuskan. Amin. Karena itu pastikan setiap kita taruh pikiran-pikiran yang membangun, taruh pikiran-pikiran yang positif, taruh pikiran-pikiran yang memberkati orang lain. Coba lihat dalam Kolose 3. Kolose pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Ini sama teguran Petrus. Jangan memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi belajar memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa sih yang dipikirkan Allah? Jiwa-jiwa. Apa sih yang dipikirkan Allah? Apa yang mendatangkan damai sejahtera? Apa sih yang dipikirkan Allah? Bagaimana hidup kita menghasilkan buah? Semua yang berhubungan dengan pribadi Tuhan. Bukan mementingkan diri kita sendiri, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang ada di atas dan bukan yang ada di bawah. Ya, karena kalau kamu dibangkitkan, kata Paulus, maka carilah perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada, dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Jadi yang kedua, apa bagian kita setelah kita menerima keselamatan? Apa bagian kita ketika kita sudah ditahirkan? Lakukan ini. Yang pertama, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Yang kedua, tundukkan pikiranmu, taklukkan pikiranmu di bawah kuasa Kristus. Jangan sampai pikiran liar kita keluar. Pikiran liar kita bisa bermacam-macam, saudara. Salah satunya lihat kisahnya Saul. Hanya oleh karena wanita-wanita, perempuan-perempuan menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saat itu dia berpikir negatif langsung. Jangan-jangan Daud akan mengambil kedudukanku nih. Mulai dari saat itu dia berusaha membunuh Daud. Karena apa? Pikirannya liar. Control your mind. Kuasai pikiranmu. Bagaimana caranya kita menguasai pikiran kita? Bagaimana caranya kita taklukkan pikiran kita? Bawa pikiran kita ini masuk ke dalam firman. Ya, kuasai pikiran kita, masukkan ke dalam firman. Supaya apa? Supaya pikiran kita itu ditundukkan, pikiran kita ditaklukkan, gak liar. Gitu. Suami pulang malam, pulang dari kerja, kita mikir, istri mikir yang aneh-aneh. Jangan-jangan laki gue selingkuh nih. Jangan-jangan laki gue punya wanita idaman lain nih. Karena pikirannya liar. Sama suami-suami juga begitu. Ngelihat istri senyum-senyum, ngelihat handphone, lo ngapain nih, chat sama siapa nih. Mulai pikiran yang aneh-aneh. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi hari ini. Ayo, kuasai pikiranmu. Ketenangan pikiranmu bergantung dengan apa yang ada dalam pikiranmu. Kalau pikiranmu hanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, boro-boro tenang, tidur pun gak akan tenang. Ya, tapi kalau pikiranmu engkau taklukkan di bawah kuasa Kristus, engkau masukkan firman setiap hari dalam pikiranmu, maka ada ketenangan dalam engkau memikirkan segala sesuatu. Pikiran pun akan tenang, dan pikiran tenang maka langkah hidup kita pun akan mantap. Yang ketiga, yang terakhir, apa bagian kita yang harus kita kerjakan ketika kita sudah diselamatkan, ketika sudah ditahirkan? Yang pertama, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Yang kedua, jaga pikiran kita agar selalu ditaklukkan, ditundukkan di bawah kuasa Kristus. Dan yang ketiga, tetaplah, nah ini langkah berikutnya, tetaplah tertanam dalam firman Tuhan. Saudara,
firman itu membersihkan kita. Yesus pernah bilang kepada murid-muridnya, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang aku sampaikan. Jadi firman Allah itu membersihkan hidup saya dan saudara. Firman Allah itu menerangi. Jadi kita tahu nih, oh kalau firman Allah menerangi, jadi kita bisa lihat apa yang masih kurang dalam hidup kita. Firman itu seperti cermin. Kalau kita bercermin, kita tahu muka kita hancur enggak. Kita lihat alis kita, ya kan, kalau perempuan bisa lihat cermin, alis, lipstick, apa, bedak semua. Bisa tahu kekurangannya. Seperti itulah firman. Ketika kita melihat firman, kita sedang bercermin. Oh iya ya, kalau saya kurang di sini maka saya harus perbaiki ini. Kalau saya lemah di sini maka saya harus persiapkan ini. Firman. Itu sebabnya firman menerangi. Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Diterangi. Sehingga pada akhirnya ketika kita tertanam dalam firman, kita dibersihkannya setiap hari, maka kita kuat menghadapi apapun yang akan kita hadapi di sepanjang hari ini. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan ketika sudah menerima keselamatan, dia tidak bisa bertahan sampai akhir oleh karena tekanan hidup. Habis gimana ya pendeta ya, saya udah berusaha jaga rumah tangga saya udah usaha buat suami saya, buat istri saya. Habis gimana ya pendeta ya, saya juga udah lakukan apa yang menjadi bagian saya. Mungkin memang jalan-jalan Tuhan saya jadi perempuan panggilan. Ya memang mungkin jalan-jalan Tuhan saya mesti jadi pasangan-pasangan yang hidup dalam kegelapan. Ya memang mungkin, hey, Tuhan tidak menginginkan kehancuran dalam hidup saudara dan saya. Yang Tuhan kendaki adalah apa yang mendatangkan damai sejahtera itu dinyatakan dalam hidup kita. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancangan kecelakaan. Rancanganku adalah hari depan yang penuh harapan buat setiap kita. Jadi yang Tuhan kendaki adalah Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan bertumbuh, berbuah, dan didewasakan. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita move on gitu loh saudara. Semua itu dimulai dari apa yang bisa kita lakukan. Ya, betul Tuhan bisa buat mujizat, tapi apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu? Lakukan. Apa yang bisa diraih oleh tanganmu, lakukan. Saudara, ketika Tuhan suruh Yosua untuk masuk ke Yeriko, maka Yosua dan bangsa Israel diperhadapkan dengan tembok yang besar. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Yosua dan bangsa Israel, kelilingi tembok itu setiap hari, satu hari satu kali. Di hari ke-7 kau kelilingi 7 kali. Yosua gak bilang begini sama Tuhan, Tuhan kan bisa robohkan aja kan bisa selesai Tuhan, kita gak usah lakukan apa-apa lah. Yosua bisa ngomong seperti itu, tapi itu tidak lakukan. Yosua taat, Yosua kerjakan apa yang bisa dia lakukan. Apa yang bisa dia lakukan? Dia kelilingi tembok itu. Setiap hari sekali, 2 hari, 3 hari, sampai di hari ke-7. 7 kali dia keliling. Itu bagian Yosua dan bangsa Israel yang harus dikerjakan. Lalu bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan merobohkan tembok yang tidak bisa dirobohkan itu. Ketika Petrus dipanggil oleh Yesus, Petrus, tebarkan jalamu sebelah kanan perahu, maka engkau akan dapat ikan. Petrus gak bilang begini sama Yesus, Guru, udahlah, buat mujizat aja, tiba-tiba ikan berlompatan masuk ke perahu. Bisa aja dia ngomong kayak gitu. Tapi Petrus sadar bahwa ada yang harus saya kerjakan sebagai seorang anak Tuhan. Dia lakukan ketaatan. Dia sebarkan jalannya. Dia tebarkan jala itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Mujizat. Tuhan yang nantinya akan mengumpulkan ikan di bawah jala itu. Ingat, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada yang bisa kita kerjakan, ada yang bisa kita buat. Apa yang tidak bisa engkau buat, apa yang tidak bisa engkau kerjakan, nanti Tuhan yang atur. 5 roti 2 ikan. Bagian murid-murid mengumpulkan 5 roti 2 ikan itu. Bagian murid-murid membawa 5 roti 2 ikan itu ke tangan Yesus. Dan bagian Yesus sebagai Allah buat mujizat. Sehingga 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, bisa makan sampai kenyang. Bahkan bersisa. Lakukan apa yang menjadi bagianmu pagi hari ini. Ayo kita kerjakan yuk apa yang menjadi bagian kita. Engkau bisa mengerjakan apa yang menjadi bagianmu. Engkau bisa menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah rumah tanggamu, Pak, Bu. Di tengah-tengah rumah tanggamu, ayo jadi pembawa damai. Untuk urusan Tuhan ubah suamimu, Tuhan ubah istrimu, itu bukan urusanmu. Tapi bagianmu sebagai seorang istri, bagianmu sebagai seorang suami, lakukan. Apa itu? Doakan. Jadi pembawa damai.
Mengalah itu bagian kita kan yang bisa kita kerjakan. Engkau yang bekerja, engkau yang berbisnis, engkau yang berusaha, ayo lakukan. Engkau promosi, engkau dagang, hidup jujur, itu yang bagian kita bisa lakukan. Nanti berkat Tuhan yang kirim. Nggak usah takut sama bilang, oh tapi nanti ada orang yang susahin hidup saya dengan baca-bacaan kuasa-kuasa kegelapan. Kita punya Tuhan yang sanggup memutarbalikan kutuk menjadi berkat. Selama engkau hidup tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, Alkitab katakan maka hidupmu berhasil dan apa yang kau buat akan menjadi keberuntungan dalam hidupmu. Itu aja yang kita buat, itu aja yang kita lakukan. Ingat, ada bagian kita kerjakan. Nanti Tuhan yang akan mengerjakan apa yang tidak kita bisa buat. Yang pertama, jaga hati kita. Yang kedua, jaga pikiran kita. Dan yang ketiga, tetap tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini adalah hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Kami bersyukur, sungguh ajaib, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kalau hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kami menyembah Tuhan di tempat rumah kami masing-masing, dan kami mendapatkan rema tatkala kami belajar firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa yang bisa kami lakukan, yang bisa kami kerjakan, harus kami kerjakan, harus kami lakukan. Namun yang tidak bisa kami kerjakan, yang tidak bisa kami lakukan adalah bagian Tuhan. Engkaulah Allah yang membuat mujizat. Engkaulah Allah yang menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Engkaulah Allah yang mengubahkan sesuatu yang tidak bisa kami ubah. Itulah bagian Tuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kami menyadari ada yang harus kami kerjakan. Ada yang menjadi bagian kami untuk kami buat, yakni kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami harus menjaga pikiran kami untuk ditundukkan, ditaklukkan di bawah kuasa Tuhan Yesus. Sehingga kami belajar untuk memikirkan apa yang ada di sorga, bukan apa yang ada di bumi. Dan kami hari ini diingatkan untuk tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai dalam kehidupan kami. Langkah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami anak-anak Tuhan. Tolong kami yang sudah ditahirkan, yang sudah diselamatkan oleh kuasa darah anak domba Allah, agar kami tetap kuat menjalani hari-hari hidup kami. Baik kami yang berbisnis, bekerja, berusaha, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, studi kami, kesehatan kami. Kami tahu Tuhan atur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, sehingga kami selalu melihat mujizat, kami selalu melihat pertolongan Tuhan, dan kami selalu melihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam hidup masing-masing kami. Bapak, hamba berdoa, kalau ada di antara Tuhan anak-anak-Mu yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, mereka sedang mengalami tekanan hidup yang membuat mereka hampir-hampir menyerah. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sehingga firman yang mereka dengar pagi hari ini menguatkan hati mereka untuk tetap terus menjaga hati, menjaga pikiran mereka, dan tetap tertanam dalam firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami menyadari ya Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah yang memampukan kami, Engkaulah yang memberikan kami kesanggupan untuk tetap terus setia mengiringi Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dari sorga turun berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Sungguh mereka melihat campur tangan Tuhan dinyatakan atas hidup masing-masing mereka. Hamba lepaskan berkat dimanapun mereka berada. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah usaha, dagang, pekerjaan, bisnis mereka, diberkatilah studi orang-orang muda, diberkatilah kesehatan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan terlebih khusus hamba berdoa di dalam nama Yesus, hati dan pikiran mereka biarlah fokus tertuju saja kepada Tuhan Yesus yang berperkara dalam kehidupan masing-masing mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, jiwa-jiwa ini milik-Mu Tuhan.
Jiwa-jiwa ini kepunyaan-Mu ya Allah. Hamba bawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, maka mereka lihat mujizat, mereka lihat kuasa, mereka lihat kemajuan, mereka lihat terobosan, mereka lihat anugerah Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang pagi hari ini mengikuti live doa pagi, mungkin hati mereka sedang terluka, mungkin pikiran mereka sedang kacau. Jika itu adalah doa-Mu, saudara, saya mau berdoa khusus buat hatimu yang hari-hari ini, orang-orang yang hari-hari ini hatimu tidak tenang, pikiranmu suka kacau, pikiranmu suka takut, kadang suka stres sendiri. Secara khusus saya mau berdoa buat saudara. Jika itu adalah saudara, taruh tangan kananmu di dada. Dimanapun kau berada, engkau mungkin mengikuti lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook, ataupun lewat Zoom. Engkau yang hari-hari ini hatimu sedang berantakan, hatimu sedang kecewa, luka, dan pikiranmu mungkin hari-hari sedang liar. Pikiranmu hari-hari sedang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa pagi hari ini buat mereka yang hari-hari ini hati mereka penuh dengan kecemasan, hati mereka penuh dengan kekecewaan, luka terhadap sesama. Bahkan kalau di antara mereka ada dalam pikiran mereka pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang membuat mereka khawatir, stres, takut, bahkan seringkali overthinking. Bapa, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah. Kami percaya sampai hari ini Tuhan tolong kami, sehingga cara kami berpikir, cara kami menyikapi masalah, cara kami menyikapi keadaan, semua dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Biarlah ketika firman kami dengar, maka hidup kami diubahkan. Karena kami percaya orang yang datang kepada Yesus, maka hatinya akan diubahkan, hatinya akan dipulihkan. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Turunkan tangan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kau sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah damai Tuhan itu mengalir dalam hatimu, dalam pikiranmu. Caranya cuma satu. Tertanamlah dalam firman Tuhan. Setiap hari renungkan firman Tuhan. Setiap hari renungkan firman Tuhan. Ingat apa yang firman Tuhan katakan. Jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Bapak, hamba berdoa, kalau ada di antara mereka yang menyaksikan live pagi hari dalam doa pagi online ini, ada di antara mereka yang belum mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang seringkali membuat hati mereka takut, pikiran mereka khawatir, berlebihan. Hari ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi mereka. Biarlah damai Kristus turun mengalir. Biarlah kasih Bapa melingkupi setiap mereka. Sehingga ketika mereka mengikuti live doa pagi ini ya Tuhan, mereka mendapatkan ketenangan, mereka mendapatkan damai. Disitulah mereka mengetahui bahwa Yesus Kristus Allah yang memberikan mereka ketenangan dan kedamaian dalam menjalani hidup. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kota dan bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah yang memberkati kota dan bangsa kami, aman dalam tangan Tuhan, aman dalam berkat-berkat Tuhan. Sehingga kota di mana kami tinggal ya Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa secara khusus di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami. Selamatkan Indonesia Tuhan. Kan kami berdoa ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam mereka menjalankan kepemimpinan bangsa ini. Bahkan kami berdoa, jauhkan mereka dari setiap permainan-permainan perdukunan, kuasa-kuasa kegelapan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, seluruh seluruh wali kota, seluruh camat, seluruh lurah, seluruh bupati, seluruh RT RW atas bangsa kami dalam nama Yesus. Mereka ditundukkan, ditaklukkan dalam nama Yesus oleh kuasa Tuhan untuk menjalankan kepemimpinan mereka dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan kami berdoa rencana pemilihan umum 2024 Tuhan tolong. TNI Kapolri Tuhan berkati, Panglima TNI Kapolri kami berdoa dalam nama Yesus. Dan serta jajaran mereka diberkati Tuhan dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Bapa, kami percaya bangsa kami aman. Kami percaya bangsa kami Indonesia diberkati.
Tuhan juga memberkati rencana pemilihan umum agar berlangsung damai, berlangsung tertib, berlangsung aman, kondusif. Bahkan kami berdoa anak-anak Tuhan yang tidak tinggal di Indonesia, hamba juga lepaskan berkat buat negara, bangsa di mana mereka tinggal. Di dalam nama Yesus, bangsa mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ada anugerah, ada kasih setia Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami aminkan apa yang kami doakan terjadi dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Selasa, Rabu, ya kan, Rabu 23 Agustus 2023 selesai. Kita kembali ketemu hari Jumat, ya, karena besok saya izin tidak mengadakan doa pagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, besok saya izin tidak mengadakan doa pagi karena saya ada di Jakarta. Saya akan ke Jakarta. Dan secara khusus hari Kamis saya akan melayani ibadah wanita secara online. Jadi saya umumkan di tempat ini, ya, jadi bagi wanita-wanita yang khusus mau mengikuti ibadah online khusus wanita, saya mengadakan hari Kamis jam 7 malam. Hanya melalui satu platform, yakni Zoom. Jadi bagi Bapak, kenapa melewati Zoom? Supaya terfokus Bapak Ibu, ya. Jadi kalau wanita-wanita rindu untuk diberkati melalui pelayanan wanita bagi Kristus, gereja kita secara online kita buka. Dan kau mau bergabung bisa DM saya, baik melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook, ya kan, melalui WhatsApp. Yang punya nomor WhatsApp saya silakan. Nanti saya akan bagikan linknya secara khusus buat wanita-wanita, sehingga wanita-wanita di akhir zaman menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang mengandalkan Tuhan, dan wanita-wanita yang cakap dan memuliakan nama Tuhan. Ya, doa saya menyertai kita semua, dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.